Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ini kitab kalian loh, saya nggak ngarang-ngarang loh. Iya, Silakan Anda melakukan konsili lagi. Masalah Lakukan konsili, perbaikan-perbaikan. Masalah kebangkitan dan kenaikan ke surga dan ia akan datang, itu masalahnya. Yang lebih penting, saudara, Bang, Matius 26 nomor 29, Yesus berkata, "Aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di surga." Anda percaya nggak ucapan Yesus itu? Kalau Anda percaya, tinggalkan menyembah yang disalib. Karena yang disalib itu minum anggur. iya kan, itu kan yang dikasih mereka buat dia, bukan dia meminta. Katanya dia sudah berjanji tidak akan minum anggur lagi. Katanya dia sudah menolak. Namanya penyiksa itu kan ya. Saudara, kalau sudah bersumpah, orang itu yang dipegang bahasanya, apalagi sosok yang kalian sembah ini katanya Tuhan, kok berdusta? Dia mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di surga. Yang salib, aku haus, aku membutuhkan anggur, kan tidak. Loh, dia menerimanya kok. Dia menerima. Iya, kan itu diolok-olok oleh para serdadu Romawi. Dia menerima. Artinya dia melanggar perkataannya sendiri. Dia melanggar perkataannya sendiri. Kalau dia ini manusia benar, kalau dia manusia benar, apalagi Tuhan, jangankan Tuhan, manusia benar aja, ketika dia sudah cicipi ini anggur, maka dia akan meludahkan anggur itu. Karena dia sudah mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi. Berdiri terus mendampingi. Tidak akan minum anggur lagi, kecuali nanti di surga. Tapi ternyata faktanya dia minum anggur. Oke, Bang Juma. Berarti yang digantung di pohon ini bukan Yesus, bukan yang berkata di dalam Matius 20 di Matius 26 Sebentar, penyesat sebentar dulu. Simple itu. Abang. Sebentar, Juma. Silakan Anda membengkokkan sesuatu yang sudah lurus. Juma, sebentar. Biar. Juma, tadi kau membawa ayat Yohanes, ya, lalu aku membawa ayat Markus. Kita ambil jalur tengah yang kedua. Coba buka Matius 27 ayat 34. Matius 27 ayat 34. Ya, kita buka lagi. Buka Silakan Matius Anda baca. 27. Kita ambil satu ayat sebagai titik acuan. Ya, silakan Anda baca. Silakan Anda buka. Bacakanlah dulu, nanti kalau aku baca jadi jeda. Ya, Anda lah yang bawa. Setelah ini apa? Setelah itu dia setelah dia mengecapnya, lalu dia tidak meminumnya. Ya. Tidak begitu, tidak. Apa yang kau komentar di situ? Silakan. Silakan. Anda selesaikan dulu. Pada kitab Markus, penulis kitab Markus mengatakan dia menolak itu. Pada kitab Matius mengatakan dia mengecap, tetapi setelah dia tahu dia tidak meminumnya. Terus yang mana yang Walaupun betul? kitab Yohanes mengatakan kau hanya berpacuan untuk kemenanganmu, kau mengambil kitab Yohanes. Saya berdasarkan dalilmu, bro. Saya berdasarkan dalil. Mana yang betul? Saya kan bertanya. Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Kau jangan hanya Mana yang betul? Mana yang betul? Mana? Yang betul yang mana? Ketiga-tiganya itu benar, tetapi pemahamanmu di kitab Yohanes yang salah. Maksudnya ketiga-tiganya benar itu maksudnya gimana? Satu menerima, satu menolak. Yang mana yang betul? Sebentar cuma di kitab Yohanes sebenarnya dengar, penyesat dengar. Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Matius, Markus, Lukas, Yohanes benar. Ketiga-tiganya benar. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu benar? Yang satu mengatakan menerima, yang satu menerima, yang satu mengatakan menolak menurut Anda. Mana yang betul? Tidak ada yang mengatakan dia menerimanya. Dia setelah dia tadi datanya sudah ditunjukkan, masih mau membantah. Penyesat dengar. Di kitab Yohanes. Penyesat apa?
Menyesat apa? Dengar guru palsu, dengar. Di kitab Yohanes memang dikatakan di kitab Yohanes dia meminumnya, tapi sebenarnya penjelasan lebih konkretnya itu ada di Matius yang mengatakan Matius 27:34. Dia mengecapnya setelah dia mengetahui itu anggur yang berisi anggur racun, dia menolaknya, artinya dia tidak jadi meminumnya. Ada diterangkan di situ loh. Tetapi kau hanya memaksakan kehendakmu, pemahamanmu bahwa Yesus meminumnya sampai ke perutnya lalu matilah dia karena racun. Kau adalah guru palsu, pendusta. Oke, baik. Sekarang dia menerimanya kan? Dia mengecapnya, tetapi dia tidak meminumnya. Iya, aku tanya dulu. Dia menerimanya kan? Dia haus lalu diberikan anggur asam. Terus? Benar. Terus? Benar, Yesus itu haus di kayu salib itu. Lalu para serdadu itu memberikan anggur asam. Lalu Yesus mengecapnya dan mengetahui itu racun, anggur berisi asam, berisi mur. Dia menolaknya. Kau jangan berdusta kau, guru palsu. Oke, baik. Saya bacakan dalil Anda supaya Anda belajar untuk menilai. Anda yang menilai, bukan saya ya. Anda menilai, bukan saya yang menilai, Anda. Lalu kemudian dikatakan begini, sesudah Yesus meminumnya. Saya bagaimana itu? Bagaimana harus Matius atau Yohanes? Di Yohanes. Ambil Matius 27 tadi, bacakan dulu Matius 27:34. Yohanesnya mengatakan meminum. Mana yang betul? Dia yang tadi tuh nggak ada di situ. Dia setelah minum keracunan, tidak ada. Baca. Coba baca dulu Bang Juma. Yohanes 19:30. Kita tangkap guru palsu ini. Silakan. Mana? Silakan. Silakan ada tunjukkan. Dia memelintir Yohanes itu tidak ada bahwa Yesus mati saya pelintir. Tidak ada saya pelintir. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Hancur. Jangan abang tambah-tambah bahasanya. Hancur pesenatelah. Hancur pesenatelah. Jadi itulah kualitas apologet ini, tidak merujuk pada banyak data. Dia mempertahankan ada di Yohanes yang pada dasarnya tidak ada di sini. Yesus mati karena anggur. Memang benar. Yesus itu sampai ke mulutnya, dia mengecapnya tetapi tidak meminumnya. Di situ dikatakan di Yohanes 19 nomor 30, setelah dia meminum, dia pun mati. Tidak ada mati Bang. Ia menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa itu apa? Menyerahkan nyawa itu maksudnya. Udah. Ibu Dinda Alfi. Kita ganti topik yang lain. Oke. Kita nggak bisa memaksakan si Juma untuk apa? Untuk dia tetap bertahan pada argumennya. Tidak ada. Silakan kita lihat, kita buktikan. Menyerahkan nyawa. Ada cukup topik ini. Boleh dicek bentar Bang? Sehingga dia menyerahkan nyawa. Tidak ada di situ perkataan mati. Iya. Ya. Jangan dipelintir bahasa-bahasa Alkitab kami itu Bang, tidak boleh. Itu tidak boleh. Apa isinya, apa adanya, itulah dibacakan. Ya, silakan dibuka dulu Yohanes 19:30 Dinda Alfi. Sudah saya buka ini Bang, saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tidak ada di sini bahasa mati ya Bang ya. Menyerahkan nyawa itu apa? Menyerah artinya begini Bang Juma, kasih saya kesempatan menerangkan sama ya, silakan. Muslim ini. Yesus itu sebelum dia lahir ke dunia ini, dia sudah dibuatkan harus mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa umat manusia, bukan Kristen aja. Semua umat, mau Islam mau apapun itu, termasuk Bang Juma juga. Udah? Lalu dia di akhir jam, detik-detik dia mau tahu diserahkan oleh pengikutnya adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang akan dimateraikan bagi setiap umat manusia, bahwasanya dia itu mati untuk dosa-dosa umat manusia, bukan dia keracunan mati atau ditombak perutnya, bukan. Dia diserahkan. Ya, sekarang kalau
Sekarang kalau Disalibkan dia itu, Bang menyerahkan, Juma, karena kalau dosa dia menyerahkan manusia, Bang rohnya, Juma, bukan keracunan dia matinya. menyerahkan nyawanya itu apa namanya? Menyerahkan nyawanya, menyerahkan nyawanya itu apa kewajiban namanya? dia untuk menebus dosa kita, Bang Juma. Iya, bukan kewajiban-kewajiban tuyul. Saya tanya, Bukan. menyerahkan nyawa itu mati atau apa? Matinya itu, menyerahkan nyawa itu untuk disalibkan, bukan untuk diracun, Bang Juma. Ini Saya yang tidak mau tahu tafsiran itu untuk abang ini apa. yang Saya nggak mau bantah. tahu itu. Bang Saya Juma, tidak mau dengarin tahu dulu saya. itu apa. Dengarin dulu saya, menyerahkan nyawanya tadi itu untuk disalibkan, bukan untuk diracuni, Bang Juma. Itu yang saya bantah dari Anda. Menyerahkan nyawa itu mati atau tidak? Mati, menyerahkan nyawa disalibkan, Mati. bukan keracunan, Bang Juma. Mati. Bang Juma itu pakai akal Mati. dong. Terjemahan TSI 2014 mengatakan dia pun mati. Ya, dia mati disalibkan karena dosa umat setiap manusia, bukan karena nggak ada di sini tertulis untuk Kristen aja, bukan umat, bagi umat yang berdosa. Kalau Bang Juma merasa benar tidak ada dosa, berarti Abang Juma nggak termasuk Oke. ditebus Di oleh mana? Tuhan kami, begitu loh. Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi yang kalian rampok? Dosa ditebus dengan darah manusia. Di mana tertulis? Tidak ada darah manusia, darah Yesus. Yesus, darahnya Yesus darah kambing. Darahnya Yesus darah kambing, bukan darah manusia. Yesus itu Tuhan kami, bukan kambing. Apalagi darah Tuhan. Nah, coba. Di mana di kitabnya Yahudi nebus dosa pakai darah manusia, di mana? Nah, itu Bunda Rama sudah tunjukkan tuh. Dia pun mati. Nah ya. Oke, nah sekarang PR-mu tunjukkan di mana kitabnya Yahudi. Kalian kan mengatakan penerus Yahudi. Nah, di mana di kitabnya Yahudi dosa ditebus menggunakan darah manusia? Silakan. Di mana? Kalian itu pagan, penyembah dewa Molok kalian itu. Apalagi darah Tuhan. Ayo, tunjukkan. Darah manusia aja kagak, apalagi darah Tuhan. Ayo, silakan saudara kasih. Tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya Yahudi menebus dosa pakai darah manusia, apalagi darah Tuhan. Ayo. Kalau di kitab kami itu Bang Juma tidak ada penebusan dosa darah manusia. Ya. Ya, Mungkin di makasih. Al-Quran mungkin Terima ada. kasih, Paman. Terima kasih. Tapi- Tadi Anda mengatakan bahwa dosa Yesus kami itu- menyerahkan nyawanya Dengarin dulu, Bang untuk Juma. sebagai penebus Tapi dosa penebus Kristen. dosa kami itu Sekarang Yesus yang tolong kami kau akui tunjukkan, penyelamat saudari, kami, tunjukkan Tuhan kami. kepada Kalau saya di manusia itu sini tidak ada. di mana Tuhan Bani Israel menebus dosa pakai darah manusia itu di mana? Meow. Bentar ya, Di mana? bentar. Ya, silakan. Iya. Dengarkan Bang Juma. Markus 2. Dengarkan. Markus 2 ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Apa sih? Yesus keluarkan darah di ayat situ. 5, di ayat Yesus Yesus keluarkan darahnya. Berarti perkataan Anakku, Yesus, lihat perkataan darahku. Yesus. Ambil Dengarkan pisau, dulu, Bang. langsung Bang tebas Juma, lehernya Bang sendiri. Juma. Kerak. Bang Juma jangan mana Gitu. sendiri dong. Lah kamu yang Yesus nipu. itu, dosanya Penipu, telah diampuni. Berarti penipu, Yesus yang berkata penipu. sendiri. Yesus perkataan Yesus. Orang mati saja bisa Pembohong, dibangkitkan penipu. karena perkataan Yesus. Apalagi dosa kami. Begitu Bang Juma. Ya? Bang Juma tidak boleh membantah Iya, itu.
Di mana dalilnya yang saya minta, di mana dalilnya? Sudah jelas-jelas Orang saya Yahudi membaca dan- Markus 2 di ayat 5 ini kata Itu Yesus melihat surat mereka kepompong berkata dari barat. yang lumpuh itu, hai anakku, Itu dosamu surat telah diampuni. kepompong dari barat. Itu dari barat, itu surat kepompong dari barat. Yang saya minta firman Tuhan di kitabnya Yahudi yang mengatakan dosa ditebus pakai darah manusia, itu di mana tertulis? Kau bawa Markus pula kau bawa asisten Paulus. Macet. Ayo dibantu keluarga. Jadi kalau kita membahas agama ini Bang Juma, kita tidak bisa seperti sekolah TK, SD. Alah, seperti banyak itu. cerita, Kita ditanya banyak aja cerita. Apa yang kita dengarkan, apa yang Saya kita lihat, tanya, apa yang di kita mana itulah yang dalilnya? kita akui. Di mana dalilnya Tuhan Elohim menebus dosa pakai darah manusia? Saya minta dalil. Penipu. Ada enggak tradisi Yahudi nebus dosa pakai darah manusia? Ada enggak? Enggak ada Bapak. Dasar agama pagan. Ada mana? Coba tunjukkan ke saya. Nebus dosa pakai darah manusia itu di mana? Ada? Ada pandaian. Jelas-jelas Yesus berkata kok. aku Saya benar minta kebenaran. dalil. Itu iblis yang kau maksud, itu iblis. Jangan kau menipu dengan ajaran itu, jangan. Kamu yang memutar balik agamamu. Agamamu yang memutar balik. Bang Juma itu boleh. Agamamu yang memutar balik. Agamamu yang memutar balik hukum Tuhan. Hukum Tuhan mengatakan ajarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Nggak ada manusia, tuyul. Malah Tuhan marah di Imamat 18:21. Janganlah engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Aku sendiri akan menghanguskan dan menghabiskan, melenyapkan orang yang mempersembahkan manusia ke dewa Molok. Paham? Sampai situ paham? Imamat 1 nomor 2, perintahkan, katakan, kabarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi. Nggak ada manusia. Dari mana Kristen dapat manusia tebus dosa? Dari mana? Ayo, dari dewa Molok. Emang siapa tadi yang bilang manusia menebus dosa umat Kristen? Ada Bang Juma, ada saya berkata demikian. Ada. Loh, tadi Yesus mati untuk dosa siapa? Saya bertanya dulu, ada saya tadi bilang Ya kamu tadi yang mengatakan Dengarkan Yesus dulu, itu Bang Juma. mati Bang Juma untuk jangan tebus menang dosa sendiri dong. pakai Nggak darahnya. Nah sekarang ada tadi coba saya bilang, tunjukkan. manusia menebus dosa kami. Ada. Jadi siapa yang menebus dosamu di tiang salib itu siapa? Kambing. Ada saya bilang tadi manusia. Iya saya tanya, yang mati di atas salib untuk dosamu itu kambing atau kucing? Yesus itu. Yesus anak itu kami. manusia atau setan? Dia manusia. Tidak manusia. Lalu apa kalau bukan manusia? Itu Allah kami. Jadi Tuhanmu mati nebus dosamu. Iya benar. Karena itu Oke. sudah dibuatkan oleh Allah. Oke, baik. Pada saat Tuhan mati, alam semesta ini siapa yang menjaga sebagai Tuhan? Bang Juma ini kurasa ada pokoknya kurasa. Ada pakai logika kurasa. Malu. Begini Bang Juma, Ketika begini. Tuhanmu, Dengarkan dulu, ketika Bang Juma. Tuhanmu mati, Kasih dulu saya ketika kesempatan Tuhanmu ngomong, Bang mati, Juma. Dengarkan dulu Bang ketika Juma. Tuhanmu mati, yang menjaga alam semesta ini siapa? Dengarkan dulu Bang Juma biar saya jelaskan karena Bang Juma ini harus ke TK. Ini Ketika ini, Tuhanmu begini, dan mati, begitu. Ya. ketika Dengarkan Tuhanmu dulu, Bang mati, Juma. yang Dengarkan. menjaga alam semesta ini siapa?
Ketika Udah. Tuhanmu mati, yang membangkitkan Tuhanmu dari kematian siapa? Udah bisa saya jawabnya. Ya, Sudah. ya. Dengarkan Bang Jumaya, Yesus itu adalah anak Allah. Saya tidak tanya itu. Dengarkan dulu Bang Juma itu jangan asal nanti. Iya, kau mau nipu saya gitu? Gak bisa. Tipuanmu itu gak cocok sama aku. Seorang Bang Juma gak boleh menipu dong. Iya, maka Karena dari itu saya Bang tanya. Juma ini untuk kamu Maka dari itu saya buat tanya. Kristen ini Maka dari sangat itu besar. saya tanya. Dalilnya di Dari mana? awal saja, dari awal saja kamu sudah menipu. Kau mengatakan yang mati di pohon itu bukan manusia. Itu kau sudah berbohong. Itu kau sudah nipu. Kau sudah nipu itu. Yang mati di atas salib itu manusia, kau bilang bukan. Masih mau dikasih kesempatan untuk ngomong, pendusta kayak kau. Masa kau katakan yang mati di atas pohon itu bukan manusia? Kau bilang itu Tuhan. Otak kau itu sudah terhambur. Untung dijaga, masih ditampung sama tengkoraknya. Sebenarnya itu udah terhambur otak kau di dalam itu gara-gara dogma. Masakan yang mati di atas salib dibunuh itu bukan manusia, lalu apa? Tuhan. Kau bilang iya. Di mana otak kau? Tuhan mati dibunuh sama manusia. Hah? Mending kau masuk kembali di rahimnya ibumu, keluar itu jadi kodok, daripada kau keluar jadi manusia tapi tak berguna. Penyesat. Penyesat kau itu. Kau sudah sesatkan dirimu, kau pingin pula orang lain juga ikut-ikutan sesat kayak kau. Masa kau bilang yang mati di atas salib itu bukan manusia? Lalu Yesus kau pikir apa Yesus itu? Kucing. Kau bilang Tuhan, ya itulah kau gilamu. Masa Tuhan mati? Atau kau pikir biarlah mati satu Tuhanku? Yang gila. Karena apa? Karena Bang Juma tidak merasakan kasih Yesus itu bagaimana. Kasih itu Yesus bagaimana? Mana kasih Yesus? Tidak ada kasih Yesus yang kita bahas di sini. Yang kita bahas di sini, ketika Tuhan mati, yang menghidupkan Yesus siapa? Kalau Tuhan mati, Ya, itulah kuasanya Allah. Namanya bagaimana berkuasa lagi? Roh Kudus. Makanya dia tidak memiliki kematian. Saudari, bagaimana mau kuasa? Kematian 3 hari dan bangkit di hari ketiga. Bagaimana? Siapa yang bangkitkan? Bukan Siapa yang bangkitkan? Muhammad mati selama-lamanya dikubur. Siapa yang bangkitkan? Maka itu mati di hari ketiga bangkit. Siapa yang Itu bangkitkan? menyatakan Siapa yang bangkitkan Tuhanmu ketika Tuhanmu mati? Ikan teri pakai dia helm. mati selamanya. Siapa yang Dia membangkitkan mati dan Tuhanmu? bangkit hari ketiga Bang Juma. Siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Siapa yang membangkitkan Tuhanmu ketika dia mati? Yang membangkitkannya siapa? Itu pertanyaan saya. Jangan kau bicara sendiri. Sudahlah kau gila, kau bicara sendiri pula. Pertanyaan saya, siapa yang membangkitkan? Saya ulang pertanyaan saya. Siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Siapa yang membangkitkan Tuhanmu ketika dia mati? Bapa di sorga. Oh, berarti Tuhanmu ada 2. Bapa di sorga itu adalah mengutus Yesus. Yesus itu adalah pewaris sorga. Dialah yang akan menghakimi. Bang Juma juga akan datang ke hatinya. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tadi 1 mati. Ada lagi disebut Bapak. Berarti ada 2. Hah? Pernah mati, dia hidup untuk kekekalan selama-lamanya. Berarti dia tidak menebus dosa. Berarti dia tidak menebus dosa karena dia tidak mati. Kenapa Bang bilang seperti Mati. Coba. Tadi kau katakan tidak mati. Coba ambil dulu dalilnya Tuhan kami itu tidak mati dan tidak menebus dosa. Di mana? Kamu Dalilnya sendiri mana? yang mengatakan tadi. Tadi kau yang mengatakan. Firman-Nya di mana bahwasanya Yesus itu tidak mati, tidak menebus dosa umat manusia, di mana? Tadi kau mengatakan Tuhanmu tidak mati. Tuhanmu mati atau tidak sih? Tuhan saya itu tidak mengalami kematian untuk selama-lamanya, tapi Tuhan mati menggenapi firman-Nya selama di hari ketiga itu dia bangkit. Makanya saya tanya. Bahwasanya firman Allah itu bukan mati. Makanya saya tanya sama Muhammad mati Anda. selama-lamanya tuh.
Saya tanya sama Anda. Di hari ketiga, Pak. Dengar. Saya tanya sama Anda kan. Siapa yang menghidupkan Tuhan Anda setelah dia mati 3 hari? Itu loh pertanyaan saya. Bunda Mila, Assalamualaikum, Nois. Belajar keluarga kalau kau punya ilmu. Halo, mungkin kakak ibu Purba